gue suka aneh sama orang yang percaya dukun. Karena orang ateis aja itu gak percaya dukun karena menurut mereka gak masuk akal. Kalau kita yang beriman, yang memiliki kekuatan yang maha tak terbatas, yaitu Tuhan, masih percaya dukun, itu bagi gue aneh sih. Tapi nyata loh, ada para dukun itu, baik mereka orang yang beriman ataupun yang percaya, pasien-pasiennya juga orang yang beriman. Gimana ceritanya? Gue udah datengin nih dukunnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama. Namun kali ini gue Husein Ja'far Hadar bikin podcast spesial karena bulan Ramadan ya. Kita kan Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Makanya gue suguhin podcast yang sespesial mungkin ya. Entah menurut kalian nanti spesial apa enggak, tapi ya paling enggak namanya juga usaha, yuk bisa yuk. Nah, ini spesial Ramadan, kita akan mengundang orang-orang yang betul-betul berbeda banget sama gue. Yaitu orang-orang yang dulunya dia berada dalam dunia-dunia yang begitu gelap, sekarang sudah berada di dunia yang mungkin lebih terang benderang daripada gue gitu. Nah, gue udah ngundang Mbak Ria Puspita. Mbak Ria, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Mbak Ria, jadi jangan aku yang cerita deh. Mbak Ria dulu, cerita backgroundnya dulu. Background sekarang atau sebelum nih, Bib? Kayaknya lebih menarik yang sebelumnya. Dari sebelumnya. Background sebelumnya, Masya Allah, Bib. Mohon maaf dulu sebelumnya, Bib, kalau emang kurang baik gitu. Saya pengalaman hidup itu mulai tahu dunia hitam. Sebenarnya dari keluarga saya itu semuanya baik-baik aja, keluarga putih. Putih itu dalam arti kita tetap ke tradisi NU. Oh, keluarganya NU ya? NU semua. Terus apalagi kalau keluarga papa saya kan asli dari Cirebon. Kita ngikutin semua tradisi yang sakralnya di sana. Sampai akhirnya saya ngikutin alur di SMP. Di SMP itu saya belajar ilmu kebal. Belajar ilmu kebal. Itu 2006. Oke, itu kebal apa? Kebal cacian orang lain? Itu udah kebal dari lahir kayaknya. Itu kebal bacok. Kebal bacok, sajam gitu, Bib. Karena kita anak tawuran, Bib. Mbak Ria nih cewek gitu kan. Biasanya kan cewek mah gak belajar ilmu-ilmu gitu. Ya lebih ke belajar kebal cacian biasanya kan. Karena biasanya saling caci gitu kan. Pas SMP apalagi kan saling membuli itu. Nah, ini kenapa kepikiran untuk kebal bacok? Ini pertanyaan yang bagus, Bib. Belum ada yang nanyain saya ini kenapanya gitu. Satu, Bib, saya lihat teman-teman saya kalau SMP tuh udah mulai ngerti pacaran. Terus tambah lagi saya itu kan sekolah di sekolah lumayan elit lah bagi saya. Elit banget kalau bagi saya saat itu. Bukan negeri berarti? Negeri. Ya? Oh, negeri. Negeri tapi tersohor di Jakarta Selatan gitu. Oh, anak Jaksel. Jaksel abis. Oke, jujur li sih gue baru tahu sih. Parah banget. Terus apalagi anak Jaksel gitu. Iya. Ngapain belajar? Mereka ke mall dan nongkrong kan cewek-cewek nih. Iya. Karena kita miskin, Bib. Kita nggak punya duit. Kalau jalan gitu, kalau nongkrong, emang lo punya duit? Iya juga sih, jajan saya 3.000, Bib. Terus banyak banget yang hina. Mulai dari situ saya capek dibilang anak orang miskin. Terus akhirnya saya ikut silat. Terus teman saya bilang, lu ketemu sama Abah aja. Oh, Abah nih ya, guru silat. Karena di sini semua laki-laki gitu. Kalau lu mau ikut yuk sama gue. Singkat cerita Abah oke. Ternyata Abah nanya, kamu punya ini ya, penjagaan di badan? Kagak tahu, Bah. Tapi kalau dibilang saya bisa ngelihat seperti Abah bilang, saya indigo, ya emang dari kecil, Bib. Udah dari kecil emang merasa punya hal-hal yang seperti itu ya? Iya, saya umur 4 tahun itu jelas udah bisa ngomong. Sampai bisa ngomong ke TK enggak bisa maksudnya menceritakan apa yang saya lihat itu. Kalau orang 4-5 tahun. Oh, 4, itu masih tahun. Balita kan? Ya. Saya kalau ngeliat orang yang mau meninggal itu udah dalam keadaan pocong. Oh, padahal dia masih hidup? Iya. Saya sekarang enggak, tapi
Enggak, Bib, memang Habib mau mati. Kirain kan kita Nggak tahu ya kan. Sampai di kelas TK itu saya dibawa ke Kiai, ada di daerah Banten, masih keluarga. Itu ditutup. Itu ditutup. Ya Kak, berarti sebab utamanya ya karena dibully sebagai orang miskin. Itu sih. Kadang ya bukan cuma orang kaya yang bisa terjebak dalam kegelapan berupa kesombongan. Orang miskin itu bisa juga terjebak dalam kegelapan seperti yang diajarkan dalam Islam itu kadal fakru an yakuna kufron. Kefakiran itu bisa bikin kekafiran gitu. Ya itu akhirnya mikir pengen belajar kebal bacok atau pengen cari duit haram gitu dan lain sebagainya. Atau pengen tiba-tiba pengen download micet misalnya kan kalau sekarang kan kita gak tahu. Nah kadang gitu itu kepikiran aja micet deh. Nah itu jadi akhirnya Ka'bah itu deal. Saya belajar dulu nih. Silat tapi kan silat biasa kan? Silat biasa sampai 1-2 bulan dia lihat saya mampu buat dikasih ilmu wapak. Wapak tuh Tegal gitu. Itu ngapak. Ya apa wapak berarti? Wapak itu ilmu kebal. Oh namanya wapak. Iya gitu. namanya wapak. Aku katanya gaul, wapak aja nggak tahu, kita ajarin. Enggak, saya kan gaulnya sama anak Jaksel bukan anak dukun. Iya benar sih. Oh salah saya. Baru tahu saya nih. Terus wapak ya. Wapak tuh ada singkatannya atau apa enggak? Enggak, udah wapak itu ilmu kebal. Ilmu kebal. Kemal bacok-bacok gitu. Bacok terus panas api, air keras gitu-gitu. Banyak pasukan di situ tuh anak-anak buahnya Abah ya kan. Tapi saya dipilih nih Bib. Lo puasain ini. Ya saya jalanin puasanya. Apa tuh puasanya? Puasa 41 hari. Puasa seperti biasa. Putih. Seperti. Saya bilang kagak kuat, saya sekolah. Saya gituin kan. Mohon maaf ya, Allah aja mau ngasih kemuliaan ke kita gak sampai 40 hari itu puasanya, 30 hari itu. Bahkan ada yang 29 hari itu, yang NU kadang 29 hari itu, atau yang Muhammadiyah. Ini kenapa sampai hari lagi? Iya, ini berapa? 41 hari. Saya bilang sama Mama, saya mau puasa Mah. Terus saya bilang sama Papa kan pernah puasa muti, aku juga mau ngikutin, mau ngurusin badan. Alasannya buat diet. Tapi nggak tahu namanya kita mau ikutin ilmu sesat, di situ nggak ada rasa lapar, capek, lelah, lemes, nggak ada Bib. Berarti ini udah keluar dari yang Abah itu? Enggak, masih di Abah. Masih di Abah. Berarti di Abah ini bukan cuma silat ya? Iya, ternyata Abah ini anak punya perguruan silat. Kalau kita bilang zaman sekarang banyak anak-anak sekolahan yang datengin tempat-tempat silat itu cuma mau minta wapak. Oh iya, buat bayar tawuran mahar. Biasanya. Iya, emang saya juga buat tawuran. Oh gitu. Buat tawuran. Akhirnya saya keluar, udah selesai 41 hari itu dengan berbagai macam kejadian, ketemu setan lah segala macam ya, namanya puasa begitu Bib. Karena malam, ketika proses puasa tuh banyak hal aneh. Banyak Bib, karena kan malam kita harus bertapa malam. Bertapa malam. Ngapain bertapa malam? Buat narik ilmu. Iya, enggak maksudnya jampenya. Aktivitasnya apa? Jampe. Overthinking apa enggak ya? Baca jampe, overthinking lah. Ya siapa tahu kan. Kita kan bertapa gitu. Kalau sholat kan jelas ada kegiatannya, ada bacaannya ya. Ada. Hati pikirannya. Kalau enggak nanti kita kenapa dia kaya gua miskin ya kan, akhirnya overthinking gitu. Enggak, jadi kita harus meditasi. Tapi ada baca jawennya gitu, jampe-jampenya. Jampe. Ada ada. Okay. Tapi di malam nanti ini ada malam-malamnya Bib. Malam ke 11, 21, 31 tuh sampai terakhir 41 ada. Itu nanti kita sebelum kita malamnya semedi kita harus ketemu Abah. Karena ada makanan yang harus kita makan malam itu. Darah, daging babi. Sama babi-babinya deh itu Bib. Banyak. Semua yang haram-haram tuh kan justru kan. Iya. Karena memang ilmunya ilmu hitam ya. Ular, pelor. Tadinya gua pikir Abah nih kayak di keluarga Cemara baik gitu. Ya Allah, selamat pagi emak. Iya kan gitu. Enggak taunya dia beda konsep kalau ini. Dia ngajarin gitu-gitu. Itu padahal SMP ya, udah SMP. terpapar gitu-gitu. SMP. Maksudnya kan sekelas anak SMP ya. Makan darah, makan babi oke lah, banyak kayaknya anak SMP yang makan babi. Cuman kalau makan darah itu kan ya ada jijiknya, terus ada seremnya loh. Kita kan takut setan di masa itu. Karena di pikiran itu udah buntu saya. Iya, karena itu tadi ya mau balas dendam lah ya. Oke, terus lanjut SMP. Setelah itu selesai puasa, saya ke sekolah.
Saya nongkrong nih sama teman-teman saya kan emang hampir semuanya saya punya teman laki-laki ya. Nongkrong mereka pada mau tawuran di daerah Jaksel sini, saya ikut. Ternyata tawuran SMP lawan STM. Ya mau nggak mau ya. Tes senior junior. Enggak, kan? saya mikir gak, tes dah, gue kan pakai wapak gitu. Oh, dites. Iya. Tesnya langsung di tempat di ring. Seharusnya dites ke temen dulu kan. Kalau mau ngetes ini langsung di ring. Terus saya tahu dia pakai kelewang. Dia punya juga. Iya. Orang itu nggak tahu anak STM. Saya kelewang. Kosong. Kelewang nih apa? Kayak celurit panjang tuh yang tanda tanya gitu tuh. Itu ini kalau di Madura tuh are disebutnya. Itu tuh kurang tinggi, tinggian lagi 1 meter bisa dia. Yang biasanya di ini ke aspal terus keluar api. Iya. Terus? Iya saya tangkis. Saya tangkis 2 kali tangkis. Ini nggak berdarah. Baru yang di belakang ternyata saya kecolongan nih Bib, karena saya nggak tahu kan dia ternyata pakai barisan gitu loh kalau tawuran. Nah kita mah nggak tahu kan ya, asal aja gitu. Dari belakang nyolong ke saya, dia pakai celurit baru ketebas leher. Saya nggak ngapa-ngapa. Mereka teriak robot lari. Robot itu arti dari anak-anak sekolah itu berarti saya pakai wapak. Robot. Dia cewek pakai wapak baru pada lari. Okay. Nah upgrade-nya nanti kapan? Di SMA. Naik lagi. Apa tuh? Naik lagi tahan pistol, peluru. Tahan pelor lah. Itu kalau pelor itu Bib, setiap kita mau ngisi itu makan 13 pelor. Oke, itu SMA berarti. Iya. Makan pelor ya. Bayangin tuh makan pelor, makan daging saudara sendiri aja dosa. Terus setelah itu baru tuh mulai sampai ke jadi dukun. Saya 2011 lulus. 2012 saya jadi anak yang nurut banget sama orang tua. Dari SMP, SMA sampai saya lulus sekolah, saya gak pernah Bib yang namanya nginep di rumah teman. Pulang tidak sesuai jam sekolah, pasti saya pulang dulu, baru saya izin keluar. Tapi dalam hal konteks gini Bib, gue orang miskin tapi gue gak mau goblok gitu. Bagus. Saya di sekolah itu saya pinter Bib. Oke. Saya selalu dapet ranking 1, 2, 3 dan gak pernah meleset. Nah itu kadang ya definisi pinter itu sekarang ya keblinger. Iya, pinternya itu pinter-pinter yang kognitif, tapi hatinya kadang bego. Akhirnya itu kejebak di gitu-gitu ya. Berarti benar-benar ngambil ilmu itu sekedar mau balas dendam aja kan? Jadi selalu sekolah tuh mama nggak tahu kalau saya nakal. Karena setiap tawuran pun saya jauh. Saya di Jakpus, Jakarta Barat, Utara gitu. Sampai titiknya saya kerja, saya tipikal anak yang saya gak mau megang uang. Semua gajian buat mama, semua gajian buat orang tua. Itu gajian dari mana? Kerja pas udah lulus sekolah. Kerja biasa? Kerja biasa, SPG saya. SPG di salah satu provider telepon besar juga. Oke, itu. Terus ketika jadi SPG itu udah selesai dengan dunia-dunia gitu? Biasa, enggak, masih tetap. Kalau pulang kerja nongkrong sampai titiknya saya kerja pindah ke salah satu di daerah Sudirman, di salah satu perusahaan yang gede tentang trading. Saya kan nggak tahu jalanan ya Bib ya. Kalau bawa motor sendiri apalagi malam, saya kesasar Bib. Pulang saya cekcok dengan mama saya, disangkain saya ngelacur. Dari situ mulai saya kok di rumah udah nggak karu-karuan deh. Pulang lagi yang kedua kali orang tua saya berantem ribut. Tambah lagi ada kakek saya, almarhum kakek saya dengar keluarga saya kalau kakek saya itu kena guna-guna. Akhirnya pergi ke tempat Abah. Disitulah Abah niat mau ngenalin saya ke guru besar dari Abah. Itu tapi masih belum nikah, belum apa-apa ya? Belum, masih perawan ting-ting. Oke. Gue mikir dibacok aja gak bisa ya, apalagi dinikahi. Potong rambut aja saya buka wapak karena gak bisa digunting. Bener ya? Padahal gue maksudnya bercanda. Enggak, tapi bener. Jadi cukur aja gak bisa. Bisa. Saya bilang di rumah itu kan tempatnya kita ya berlindung lah. Tapi di tengah keramaian itu gue ngerasa sepi, gue sendirian Bah. Kenapa bisa kayak gitu Neng? Emang Neng kenapa? Ya udah nanti Abah kenalin Ria ke guru Abah, kita dibawa ke sana, ketemu sama Abah Maruf. Baru di situ Abah ngomong, "Teh, saya nggak punya anak. Dari istri saya nggak punya anak, saya nggak punya turunan. Mau nggak kalau saya turunin satu ilmu
Kalau emang teteh nggak cocok itu bisa dipulangin lagi. Karena kita nggak ngerti ya Bib, ya kita pikir udah kayak ya udah kalau emang gua nggak mau ilmunya gua kembaliin lagi, tinggal dikembaliin gitu. Prosesnya berapa hari Bib? Sama 41 hari, tapi itu gampang nanti negonya. Disitulah Bib, kok gua diterima dengan bapak-bapak ini tua sama istrinya lembut bener. Ini yang guru besar tadi. Guru besar. Kalau di rumah gue nih ngomonginnya pakai bahasa Ragunan Bib. Oh iya. Oh, di sini malah lo merasa seolah-olah dapat kasih sayang. Padahal kasih sayangnya bohong, hitam. Akhirnya saya jalan ke tempat Abah. Saya langsung minta dianterin lagi ke sana. Kita nyewa mobil jalan ke sana. Saya sendirian, perempuan, Abah dengan istrinya. Kita langsung jalan ke tempat Abah besar, guru besar di sana. Akhirnya kita deal. Saya berendam di salah satu telaga di daerah situ, kepunyaan Abah. Selama 41 hari tidak makan tidak tidur. Gak makan gak tidur. Secara medis padahal lu udah aneh ya. Kalau apalagi secara agama tuh. Udah gak sholat gak apa-apa udah tuh. Full ngerendam badan sampai leher gitu. Sampai dada. Itu gak ada istilah kayak sakit, dingin, masuk Jangankan angin. sakit dingin, saya ngerasain tangan saya keriput aja di saat itu gak ada. Ngantuk aja gak ada. Saat kalau udah 14 hari nih Bib, itu nanti guru Abah tiba-tiba datang dari atas kayak bukit gitu loh Bib. Itu dia mainin siulan, dia saya gak tahu, gak ngeliat ya dia main siulan apa. Terus ngelemparin kembang ke saya. Itu kayak orang di charge lagi, seger lagi. Yang tadinya ada kerucuk-kerucuk lah, wah udah lapar ya. gitu kan. Asam lambung naik gitu ya. Enggak, udah fit lagi. Di sini saya bilang gila nih, sakti banget nih Abah. Selama 41 hari. Itu sendiri berarti? Sendiri di telaga itu sendiri? Iya, sendiri. Akhirnya setelah punya ilmu itu apa yang dilakukan? Saya tes dulu Beb. Minta tolong Abah, gimana nih Bah tesnya? Biar gua tahu kalau gue itu udah sakti. Apa kesaktian yang dijanjikan waktu itu? Bisa santet, guna-guna, pelet. Kalau santet itu apa? Kalau santet itu Bib, dia yang biasanya tuh ada rambut di sini. Oh, di tenggorokan. Iya, terus di perut ada paku. Ada silet. Silet. Ada paku. Bangun-bangun rumah. Iya, gitu. keluar-keluar bangun rumah dia. Terus kalau guna-guna apa? Kalau guna-guna, dia pola pikirnya Bib, hawa. Oh, dibikin was-was gitu. Was-was, takut, kesurupan mulu, kesurupan terus. Oh, oke. Kalau yang terakhir pelet apa? Teluh dulu. Teluh apa teluh? Teluh itu kayak kita dapat kompresan tembakan gitu Bib. Jadi kalau ada foto kita titikin di situ. Oh, kayak di film-film gitu. Itu bisa sakit langsung bisa matiin itu. Yang paling serem memang teluh. Oh, yang paling serem teluh. Teluh karena berapa per second itu dia nggak bisa napas. Makanya lu jangan sok-sokan share foto lu di medsos yang sombong-sombong. Ntar ada orang yang neluh ya. Iya gak suka diteluh lo ya. Atau bahkan kalau di Islam juga kan sebenarnya ada tuh yang disebut dengan ini apa ain. Iya, ain. Orang punya ain itu. Orang punya ain tuh ketika dia iri kepada seseorang yang dilihat fotonya, misalnya lo flexing, maka lo bisa hancur gitu. Makanya ketika muji orang atau dipuji orang dianjurkan untuk berzikir dan bersalawat untuk menghindari dari ain. Makanya flexing tuh gak ada baik-baiknya. Terus kalau pelet apa? Pelet ya kayak saya nih suka sama Habib. Habib gak suka sama saya. Gimana caranya walaupun Habib benar-benar nolak saya mentah-mentah, saya kasih fotonya nih teh. Fotonya, namanya, bintinya, tanggal lahirnya, bikin dia kelepek-kelepek. Udah saya ngelihat Habib gini, saya tiupin aja. Udah Habib mimpin saya. Terus ada lagi nggak jenis lain? Ada nyakitin gantung waris. Apa gantung waris? Gantung waris itu jadi dia nggak bisa nikah-nikah. Mau cewek mau cowok. Oh. Si misalnya yang cewek nih yang digantung waris, dia udah diikat nih sukmanya dia suka sama cowok, ntar cowoknya yang giliran suka sama dianya yang ilfil, dianya suka cowoknya ilfil, udah ketemu dua-duanya harinya hancur. Begitu terus-terusnya, nggak ketemu untuk nikah. Oh, ini kayak yang diceritain dalam suratul Baqarah tuh tentang, tapi bedanya disebutnya tahbib. Tahbib itu mendekatkan orang yang bukan muhrim, menjauhkan orang yang sudah nikah biar melakukan perzinahan. Jadi sama-sama melakukan kemaksiatan, dan itu sumbernya dari setan. Nama setannya itu Dasim. Nah itu
Ada tuh sihir begitu. Karena kan dalam Islam tuh sihir ya ada. Cuman seorang muslim diwajibkan untuk tidak percaya kepada kekuatan dia dan hanya percaya kepada kekuatan Allah dan tidak pernah takut sama sekali kepada kekuatan mereka, karena kita tahu bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Terus akhirnya ilmu itu digunakan untuk apa awalnya? Awalnya saya bilang ya udah saya mau ini untuk nyakitin ya orang-orang yang nyakitin Mbak Ria dulu. Kalau dia mau nyakitin keluarga saya, nyakitin dan berhasil. Saya. Kalau nyakitin orang-orang lain berhasil, Bib. Nyakitin orang tua saya enggak. Oke. Bagaimanapun keramat yang paling utama itu ya orang tua lah ya. Padahal itu tujuan saya. Kalau gue punya ini, lu gue pelet, gue mainin biar lu nggak berantem mulu, nggak ribut, nggak pisah. Jadi gue sama adik gue ada yang ngurusin. Oke. Gitu. Jadi nggak lu ngurusin diri lu sendiri. Apalagi titiknya saya pulang, papa saya stroke, Bib. Papa saya stroke. Mau nggak mau di umur, aduh saya kalau ngomongin papa saya begini nih, Bib. Aduh, apalagi depan Habib. Ya. Aduh, karena di usia saya 19 tahun, gelap, labil, nggak punya arah, saya harus ngurusin papa saya, Bib, stroke. Oke. Keluar dari rumah. Pisah mereka berdua. Sendiri ngurusin orang tua. Hancur hati saya, Bib. Padahal itu kalau dijalani dengan baik, Sayyidah Fatimah itu salah satu kemuliaannya karena dia menjadi ummu abiha, ibu dari ayahnya. Saya bilang saya nggak punya kiblat, Bib, di sini. Ya, ibu dengan kehidupannya dia lagi karena dia menikah lagi. Terus ayah saya, gimana kita mau cerita dengan orang yang sakit, yang sebenarnya dia harusnya butuh saya gitu. Malah saya yang ceritakan gak mungkin gitu. Terus harus kemana gue cari uang juga. Saya harus ngidupin papa yang biayanya diabetes, stroke, ginjal, komplikasi. Saya di situ nopang umur 19 tahun. Terima kasih, Bib. 19 tahun bagi saya berat saat itu. Gue mau bawa bapak gue kemana ya? Kayak gimana yang ngurusin orang tua sakit tuh kayak gimana? Dan kondisi ekonomi juga memang drop juga ya. Ya kalau banyak netizen yang bilang, Mbak kan dulu pas lagi ilmu hitam cuma mau nyari ekonomi gitu. Salah, Bib. Saya 1 tahun pertama saya nggak nyakitin orang yang langsung dapat uang, karena saya ngejuru buat orang tua saya. Saya mau matiin mama saya, Bib. Saya sakit hati, saya kecewa banget sama mama saya. Kata orang, ibumu baru ayahmu, mana ibu gue. Gue pulang lo dengan yang lain, bapak gue lu cerai, terus lu buang bapak gue, lu buang gue kemana? Gue perempuan, gue harus ngeliat ibu gue begitu dengan orang lain. Saya mau anjingin dia cuma 1, Bib. Makanya lu kenal agama, biar lu tahu sakitnya dibuang, sakitnya dihianatin kayak gini. Apa jawaban mama? Gak ada yang tahu urusan gue sama bapak lo. Dia bahkan gak mau jelasin. Dan itu emang akhirnya jadi problemnya ya. Kita gak tahu bahkan kenapa ini terjadi gitu. Dan saya selalu nolongin orang yang datang ke saya kalau selingkuh, Bib. Dia selingkuh, matiin teh, saya matiin, Bib. Karena memang ada dendam kepada orang yang selingkuh. Saya benci banget sama mama saya benci banget, Bib. Saya punya temen selalu malah nyalahin saya. Maksud saya dengerin dulu gue cerita. Lo tahu gue punya ilmu kanan kiri, tapi jangan judge dulu, dengerin dulu. Ya nggak ada emang, Bib. Jadi ya udah, gue seneng aja hidup gue deh. Bawa bapak gue senengin dia pakai, walaupun saya main item, saya tetap kerja, Bib. Jadi uang halal saya semua buat bapak kasih saya. Bapak. Sampai titiknya saya udah kebanyakan pasien yang hitam, saya pulangin bapak saya ke Cirebon dulu, Bib, 8 bulan. Karena biar saya fokus nyari uang di item ya. Udah selesai semuanya, saya pulangin papa. Papa minta pulang ke sini. Ternyata papa minta pulang itu perasaan dia nggak enak dan benar, Bib.
ada orang yang ngebalikin ilmu itu ke saya. Entah di sana pasien saya lagi diobatin, dia kan orang Kalimantan. Itu saya ketembak, tahu dari beberapa bejana saya pecah. Di badan saya semua panas, Bib. Dari ujung kaki sampai kepala panas semua. Dan 2 hari setelah itu saya ngeliat nih pusaran, 1 jengkal dari kepala saya itu ada pusaran api. Saya gak bisa ngomong apa-apa kecuali satu, panas sakit. Karena dibalikin itu. Ya. Dan itu efeknya akhirnya ke ayah juga. Enggak, bapak saya yang nolongin saya, Bib. Oh. Sini yang panas yang mana. Saya doain saya, bacain saya tiap malam Al-Waqiah, Bib. Al-Waqiah muluk. Enggak, udah terus, Dek. Papa udah tahu dari lama kamu begini. Sekarang papa mau bantuin kamu buat obat. Kenapa papa minta pulang ke Cirebon juga? Papa malu. Papa ngerasa punya dosa banyak. Udah istri papa begitu, kamu anak perempuan, dosa yang nanggung papa. Meskipun kamu punya suami aja masih dosa ditanggung papa lu. Kamu, wah udah papa saya udah ngoceh, saya gak mau dengerin. Udah diem, panas ini badan gue. Sampai mohon di kaki saya, papa saya tolong tobat. Ayah mohon ke Mbak Ria untuk tobat. Saya gak mau. Tetap gak mau waktu itu. Walaupun udah panas loh. Iya. Itu dahsyatnya ilmu itu yang mengelabui kita ya. Sampai akhirnya saya ngerasain udah badan tuh udah gak bisa bangun sama sekali. Saya ngelihat dari arah rumah tembok, kan rumah saya katanya letter L gitu. Itu di pojok sini tuh kayak ada orang tiba-tiba muncul, siluet dulu hitam jelas tapi matanya merah, Bib. Itu suara kayak petir di kuping saya, cuma satu kata, man robuka. Saya langsung melek, Bib. Jadi tadi tuh kayak orang mimpi tapi gak mimpi. Saya langsung bangun, saya nyebut syahadat. Terus melencong terus kan, gak bisa ngomongnya. Papa bantu di sini. Udah saya dibantu, dituntun baca syahadat sama papa. Terus dipakein saya mau kena, saya sujud, baca lagi syahadat yuk papa, bantu lagi sekali lagi, dibantu lagi sambil saya sujud, saya minta ampun. Terus saya ngucap, Bib, kalau saya udah gak mau pakai punya ilmu lagi, pulang ke yang punya. Pulang dia, Bib. Semua ilmu itu aslinya pulang, balik. Dan di situ zamannya BBM, ternyata 15 menit setelah saya sujud itu, saya di chat sama orang Padepokan, abah saya meninggal, Bib, tiba-tiba. Ada satu ucapan memang yang saya ingat, abah pernah bilang kalau memang kamu gak mau, pulangin. Itu akhirnya dipulangin. Ya, pulangin. Tapi ternyata bukan caranya kayak gitu, Bib. Harusnya saya dengan puasa lagi biar itu diambil, biar abah gak mati. Ya mana kita tahu. Tapi akhirnya benar-benar kembali. Ya itu kekuatan sujud ya, karena sujud itu kan jarak terdekat seorang hamba dengan Allah ya. Sehingga gue itu selalu aneh kalau ada orang yang sujud, dia sedang berhadap-hadapan dalam jarak terdekat dengan Allah, tapi dia malah mikirin hal-hal yang sifatnya duniawi dalam sujud itu. Gue ingin ngambil satu petikan pelajaran dari Mbak Ria, bahwa lu gak bisa bikin orang sadar bahkan dengan rasa sakit sedahsyat apapun. Mbak Ria tuh tadi cerita badannya panas, membara aja, dia tetap ngotot untuk gak ngelepasin ilmu itu. Tapi cinta seorang ayah itu yang justru bikin beliau sadar dan bertobat gitu, melepaskan ilmu itu ya. Iya. Tapi berarti papa almarhum saat beliau sudah tuntas dengan pekerjaannya, bikin Mbak Ria keluar dari kegelapan itu ya. Sangat amat tuntas, Bib. Dia nemenin saya dalam masa krisis. Bagi saya masa krisis batin, karena saya masih bisa aja itu balikan, tapi dia yang benar-benar ngedampingin saya terus sampai akhirnya mengistiqomahkan diri saya. Karena saya tadinya kan belum pakai hijab, sampai akhirnya pakai hijab. Itu almarhum papa yang nonton saya terus, nemenin saya kemanapun. Saya tinggal kerja, pulang saya curhat apa-apa sama papa, meskipun udah kencingnya pakai pampers gitu. Ya karena saya gak punya temen, yang saya percaya cuma papa saya. Dia nemenin saya, Bib, sampai di titik saya mau viral, papa saya gak ada. Satu omongan dia itu 3 hari sebelum dia meninggal, nanti
kalau udah dikenal banyak orang, kalau udah jadi orang kaya, bawa emak lu, sayangin emak lu, jangan disakitin, jangan digalakin. Saya bawa Bib, saya senengin, saya sayangin. Cuma perjanjiannya jangan bawa laki-laki itu ke rumah. Saya gak mau. Saya ikutin kemauan. Sampai sekarang saya ngidupin berapa pala di rumah saya. Saya bahagia sama dunia saya sekarang. Haul saya bikin gede. Saya cuma minta Fatihain dong buat bapak gue. Lo, saya sampai bilang saya mau diundang di sini, Bib. Saya gak butuh uang. Saya gak mau dibayar mahal. Saya mau Habib Jafar, siapapun itu, alim ulama, tolong kirimin Fatihah buat bapak saya. Itu bayar yang udah gede buat saya. Dan sebelum gue lanjutin, gue pengen kalian yang dengerin juga bacain Fatihah untuk almarhum ayah Mbak Ria. Karena memang beliau ngasih pelajaran yang sangat besar. Jadi baik kepada orang yang menzalimi kita, itulah adalah tiket utama kita masuk surga. Kalau baik kepada orang baik kan biasa aja, itu semacam transaksi aja. Tapi kalau baik ke orang yang zalim kepada kita, itulah puncak. Sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dizalimi oleh orang-orang Mekah, dicaci maki dan lain sebagainya. Nah, kalau ketika jadi dukun berarti praktek gitu, kayak praktek dokter gitu ya? Praktek, Bib. Praktek. Udah kayak gitu kan. Kalau jadi dukun, enaknya saya di dukun santet ini bukan saya punya tempat praktek terus orang pada datang, jarang. Jadi saya punya ngeling dari si Abah. Oh, pasien-pasiennya Abah. Jadi semua orang itu kebanyakan ke rumah Abah dulu. Saya nggak buka karena memang Abah udah tua banget. Nama Teh Ria itu dari Abah. Oh, nama aslinya siapa? Ria, maksudnya dipanggil Teh Ria. Biasanya saya dipanggil gendut. Pernah nggak ngadepin target yang seharusnya mati ternyata dia kuat banget? Kalau orang lain gampang, Bib. Yang nggak mati-mati mak saya. Oh iya, karena kekuatan sebagai orang tua ya. Karena betapapun saya dia orang tua saya mau kalau ke bapak saya kan udah dibawa ya. Pokoknya orang tua saya salah satu hancur, terus atau enggak keluarga saya yang lain ngerasain kayak saya hancur deh pokoknya. Makanya saya pernah dan selalu berpesan sama semua orang di podcast saya. Orang yang rajin sholat aja bisa kena santet. Kalau ditanya kenapa, sholatnya kagak pakai iman, sholatnya asal sholat. Sholatnya yang penting gue pakai mukena, orang lihat gue lagi sholat. Benar. Karena ada cerita Nabi Muhammad itu mau masuk ke masjid ketemu setan. Setan nggak bisa masuk. Terus Nabi Muhammad tanya, kamu mau ngapain? Saya mau masuk, mau gangguin orang yang sedang sholat. Karena orang sholat tuh bisa diganggu. Bahkan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat ketika sholatnya itu gak benar. Tapi kenapa kamu gak bisa masuk? Karena ada orang yang sedang tidur. Siapa itu? Orang yang berilmu. Jadi orang yang punya iman, ilmu itu tidurnya aja tuh ibadah gitu. Tidurnya aja setan takut gitu. Apalagi bangunnya. Mereka itu tidur aja gak mimpi setan gitu. Ada orang yang sholat aja masih takut setan kan? Iya, mending kalau cuma takut setan, Bib. Saya pernah ketemu orang, dia sholat mikirinnya satu, Bib. Dia lagi masak sayur asem. Udah gitu ibu-ibu tukang gibah habis sama saya. Dan itu dibikin, ini bibirnya kan menyong. Emang mintanya begitu. Iya, kayak stroke gitu. Iya, udah saya kerjain. Akhirnya kemudian selesai dengan dunia-dunia gitu kapan, Bari? Mulai sebenarnya 2 kalimat syahadat itu di akhir 2016 mau ke 17. Itu Desember. Tapi full dari hati, rontok semuanya itu ikhlas 2017-18. Titiknya yang tadi ya, yang ayah itu ya. Karena kan itu gak bisa bangun dulu kan lama tuh, Bib. Dari 2016 kan ketembak dulu tuh Desember. Karena pas malam tahun barunya itu saya lagi ngamuk-ngamuk, panas nih badan. Jadi masih proses itu sampai ke 17. Pertengahan 17 saya udah mulai, ya udah gue siap. Sekarang udah gak ada tuh? Gak ada. Karena gini ya, kalau dukun itu sudah jelas dia ada dan itu adalah bentuk kesyirikan. Karena kita nyantolin kekuatan kepada selain Allah. Yang gue pengen garis bawahi adalah lu gak bisa hanya menyalahkan apa yang dilakukan oleh dulunya Teh Ria ini. Tapi apa sebabnya? Jangan-jangan
lu itu menjadi sebab juga bagi tidak bertobatnya orang atau terjemahnya orang dalam kegelapan itu. Seperti dulu sebagai Teh Ria, beliau itu menjadi Teh Ria ya karena broken home, karena bullying. Dan ini sesuatu yang mungkin kita lakukan sebagai orang tua, sebagai teman, dan lain sebagainya. Karena itu jangan sampai lu yang mendorong orang kepada jurang kegelapan itu, atau sebaliknya, gue misalnya sebagai tokoh agama, jangan sampai gue yang kemudian menghalang-halangi. Wah, dosanya gede banget, justru memberikan efek seolah-olah beliau gak bisa tobat. Padahal janji Allah dalam surah Az-Zumar 53, wahai yang berlebih-lebihan dalam dosa, mau syirik, mau apapun dosanya, mau komplikasi dosa lah, datanglah kepada Allah, jangan berputus asa. Karena pintu tobat gak pernah ditutup kecuali oleh dua hal: keputusasaan diri sendiri atau omongan-omongan orang lain yang itu dipicu oleh setan, karena setan gak pernah ingin kita bertobat. Dan akhirnya sekarang apa ininya, kerjaan, kegiatan Baria? Kegiatannya sih sebenarnya kalau nggak ada saya di podcast, salah satu podcast temen saya ngurus anak aja sama ngurus suami. Terus karena di podcast itu saya ceritakan masa lalu saya terus viral. Karena kan dulu saya bantuin orang untuk nyembuhin yang non medis kan cuma 1-2 orang aja ya. Deket aja, orang-orang deket gitu yang tahu saya bisa. Kalau enggak mah nggak dikenal, nggak banyak yang tahu. Sekarang kalau udah dikenal jadi banyak yang ke rumah Bib minta tolong bantuan alternatif lah. Alternatif. Ya. Makanya sebenarnya sebagai seorang muslim, kita tuh punya kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu para kekasih-kekasih Allah, di mana kita bisa bertawassul. Tawassul itu artinya menggunakan wasilah. Wasilah itu yang artinya adalah perantara. Tinggal lu tawassul aja. Entah melalui para kekasih Allah, melalui kebaikan yang pernah lu lakukan, atau melalui nazar untuk berbuat baik yang lu janjikan ketika apa yang lu inginkan itu tercapai. Nah, sebelum berakhir, aku tuh dari dulu selalu penasaran. Misalnya gue gak suka sama band luar negeri gitu, atau gak suka sama presiden Israel gitu. Bisa gak ya kalau order ke dukun gitu ya? Biar disantet gitu ya? Iya, biar disantet. Kenapa nanggung nyantetnya hal-hal yang remeh-temeh? Habib ketemunya sama saya yang sekarang sih. Kalau dulu kalau Habib yang nyuruh mah saya jalan. Walaupun maksudnya orang-orang besar di luar negeri itu bisa. Ya bisa karena gak ada yang nyuruh aja Bib. Kalau ada yang nyuruh mah cincai gitu. Iya. Tapi ya sama aja, kebencian kepada orang lain kemudian nyantet, malah saya yang dosa ya karena hal-hal begitu. Tapi seru aja. Baria, makasih ya. Sama-sama. Udah saya berbagi cerita di sini, banyak hal yang menurut gua jadi insight. Dan ya akhirnya hikmah itu bukan hanya ada di orang-orang yang berilmu. Hikmah itu bisa jadi ada di orang-orang yang buruk sekalipun, bahwa kalau lu jadi orang buruk, hidup lu akan belangsak gitu. Dan kita juga belajar bahwa tidak ada orang yang buruk, yang ada itu hanyalah keburukan. Sehingga lo harus benci kepada keburukan, bukan benci kepada orang buruk. Orang buruk itu seharusnya lo rangkul agar jauh dari keburukan. Dan kalaupun lo belum baik, paling enggak cintailah kebaikan, kata Imam Syafi'i. Dan kalaupun lo orang buruk, paling enggak bencilah keburukan, meskipun lu masih menjadi bagian dari keburukan itu sendiri. Dan cintailah kebaikan meskipun lu belum menjadi bagian dari mereka. Dan keramat terdahsyat di muka bumi ini adalah orang tua lu. Silakan ambil aja apa yang menurut lu bermanfaat, dan yaudah buang aja yang menurut lu gak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.